Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga para pemirsa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV, keimanan, doa, dan zikir. Masih bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hifzahullah Ta'ala, merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian tak lupa selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan senang sekali Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sama beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair Ustadz ya. Alhamdulillah wa barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustadz. Barakallahu fikum sudah hadir bersama kami di studio Ustadz. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita Amin, semua amin, amin. dan selalu dalam keberkahan. Baik. Barakallahu fikum Ustadz. Jazakumullah khair. Ya, demikianlah para pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, agar senantiasa memberikan faidah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kami juga informasikan live interaktif kita pada kesempatan ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, kemudian ada Radio Hang FM Batam, kemudian ada Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, tentunya dalam menyebarluaskan ikut andil dalam menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan Anda juga para pemirsa dimanapun berada juga bisa ikut andil ya, mendulang pahala menyebarluaskan live interaktif kita di channel YouTube kami, di channel YouTube Fatwa TV, atau di channel Facebook Fatwa TV ya, menyebarluaskan link live interaktif Fatwa TV agar kaum muslimin dimanapun berada bisa mengambil manfaat dari live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Dan kami juga mengajak tentunya para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087, 0821 706087, tentunya dengan tema malam ini. Ada tema kesempatan kali ini yaitu keimanan, doa, dan zikir. Kita serahkan kepada Ustadz untuk memberikan nasihat pembuka Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan meyakini bahwa seluruh nikmat hanya datang dari Allah. Lisan kita gunakan untuk banyak memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan itulah sesungguhnya hakikat syukur dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, kita sudah masuk ya, atau berada di awal tahun 1446 Hijriah. Yang sebelumnya kita berada di tahun 1445 Hijriah. Terjadi perubahan tahun. Dan
tahun baru dalam kehidupan kaum muslimin yang dikenal dengan tahun Hijriyah merupakan momen yang sangat berharga yang harus menjadi perhatian kita semua. Kendati secara umum perubahan hari demi hari, pertukaran waktu dalam kehidupan kita harus menjadi perhatian kita semua. Karena sesungguhnya dalam perjalanan dan pertukaran waktu itu terdapat ibrah, pelajaran, nasihat bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dan nasihat yang biidznillah sangat bermanfaat untuk atau menjadi sebab dalam perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupannya, dalam rangka mempersiapkan bekal menuju akhirat. Nah, kita harus memperhatikan perubahan tahun dan waktu tersebut, tapi bukan untuk diperingati, karena tidak ada syariat, tidak ada syariatnya atau sunnahnya memperingati perubahan tahun atau hari. Akan tapi kita sebagai muslim hendaklah senantiasa bisa mengambil pelajaran. Jika tahun baru dalam Islam dikenal dengan tahun Hijriyah, dinisbatkan kepada hijrah Nabi, dimulai dari hijrah Nabi SAW, maka ada satu makna yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Kendati hijrah dalam artian berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk beribadah kepada Allah, perpindahan fisik kita agar bisa beribadah di suatu tempat dengan segala kebebasan, tidak ada intimidasi, itu hal yang tentunya disyariatkan. Dan tatkala Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian tatkala beliau telah menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, beliau mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah penaklukan kota Mekah. Kendati dalam sebagian kondisi dan keadaan kaum muslimin atau individu mungkin menuntut dia untuk hijrah kepada suatu tempat di mana di sana dia bisa melakukan ibadah dan ketaatan dengan segala kebebasan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi boleh jadi hal itu tidak pernah terjadi bagi kita, karena alhamdulillah kita dalam kondisi mendapatkan kebebasan, kenyamanan, keluasan dalam beribadah. Seperti kita di tanah air Indonesia. Tapi apakah masih ada hijrah, makna hijrah yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Naam. Hijrah yang selalu menyertai diri kita, dan ini kewajiban setiap individu, yaitu hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah hijrah meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Meninggalkan segala bentuk perbuatan syirik dengan segala macamnya kepada tauhid. Meninggalkan perbuatan-perbuatan kemungkaran, kemaksiatan kepada ketaatan. Meninggalkan perilaku dan akhlak yang tercela kepada akhlak yang baik. Meninggalkan perbuatan bid'ah dan khurafat, kembali kepada sunnah dan syariat Islam yang benar. Jadi meninggalkan dari kondisi yang negatif kepada yang positif. Dan inilah hijrah yang tidak akan pernah berakhir dan tidak akan pernah terputus, bahkan senantiasa menyertai hidup kita selama hayat di kandung badan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-muhajir man hajara ma nahahu Allahu an. Hakikat yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar lagi tren di zaman sekarang ini hijrah, banyak yang berhijrah. Tapi sudahkah kita memahami hakikat hijrah yang sesungguhnya? Naam, kita dituntut untuk hijrah. Hijrah kemana?
hijrah hati kita kepada Allah, hijratul qalbi, bukan hijratul fisik. Ya, hati kita yang hijrah, pemikiran kita, pemahaman kita, perilaku dan akhlak kita. Kemana kita hijrah? Yaitu berpindah kepada kondisi pemikiran, pemahaman, akidah, keyakinan, akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah makna hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini kata para ulama, wajibun ala kulli ahadin fi kulli waqtin. Ini merupakan kewajiban ya atas setiap individu dalam setiap waktu dan kondisi dan keadaan. Tidak berhenti sampai hayat di kandung badan. Mudah-mudahan ya makna hijrah tersebut bisa kita pahami dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, bukan hanya sekadar memperingati tahun hijrah yang tidak ada syariatnya, tapi memaknai ya, memahami makna hijrah yang itu merupakan kewajiban setiap individu muslim di dalam hidup ini sampai hayat atau sampai kematian datang menjemputnya. Demikian mudah-mudahan menjadi ya renungan kita semua. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustaz. Ya, sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu, ada Pak Suparman di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini kami dari Aceh, Pak. Ya. Ya. Sebagian kami ini masyarakat di Aceh ini Ya. setelah meninggal dunia itu, Pak. Ya. Lalu setelah sholat maghrib melaksanakan sholat hadiah. Sholat hadiah ya. Sholat hadiah terhadap si mayat. Iya. Itu yang pertama. Apakah ada tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Pak? Iya. 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 Cukup, Bapak? Ini yang belum, Pak. Ini yang kedua, Pak. Oh iya, ya, silakan. Selama 7 hari. Iya. Lalu keluarganya melaksanakan doa. Ya. Secara bersama. Lalu kami ya. Lalu kami menanyakan kepada keluarga tersebut. Ya. Katanya dia berdasarkan dari surat Muhammad Ya. ayat 19, Pak. Ya. 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 Gimana, Pak? Ya. Jadi makna daripada arti daripada ayat 19 ya. itu kami itu tolong dijelaskan Pak Ustadz ya. dan kami ini supaya mengerti. Iya. Ya. Ya, cukup Pak Suparman. Iya, ini saja Pak yang dapat saya sampaikan. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustaz. Taib. Ya, terima kasih kepada Bapak ya Suparman di Aceh ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ada ya kebiasaan sebagian masyarakat bila ya ada yang meninggal kemudian setelah sholat maghrib, yaitu ya keluarga melakukan sholat yang dinamakan sholat hadiah. Jadi sholat kemudian dihadiahkan untuk si mayit. Apakah ada landasannya? Ya, jawabannya
sama sekali tidak ada landasannya. Ya. Dan Nabi SAW selama beliau hidup dan juga menguburkan para sahabatnya, banyak para sahabatnya yang juga meninggal waktu di Mekah atau di Madinah, maka tidak didapatkan riwayat yang menjelaskan bahwa ya setelah sholat maghrib di hari meninggalnya mayat tersebut, seorang tersebut kemudian sholat dihadiahkan untuk si mayit. Yang ada adalah menyolatkan, ya sholat jenazah. Ya, itu memang disyariatkan. Yang tujuan dari sholat jenazah adalah mendoakan si mayit. Jadi mendoakan si mayit itu tujuan dari sholat tadi. Makanya isinya doa semua. Setelah baca Al-Fatihah, salat kepada Nabi, kemudian berdoa. Isinya doa. Begitu juga setelah dikuburkan, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, berdoalah untuk saudara kalian, karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Fa'innahul an yus'al. Itu yang kita dapatkan. Begitu juga Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Jadi tidak ada panduan dan tuntunan dari sunnah Nabi amalan tersebut, maka jangan dilakukan. Karena sebaik-baik amalan adalah yang sesuai dengan sunnah Rasul. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, panduan adalah petunjuk dan panduan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sejelek-jelek perkara-perkara yang menyelisih sunnah beliau, fa inna syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara dalam urusan agama adalah muhdatsatuha, perkara yang diada-adakan, yang tidak ada landasan dalam agama Islam, yang tidak ada landasan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu perkara yang terjelek dalam agama. Yang diistilahkan dalam agama sebagai perkara yang bid'ah. Maka jangan dilakukan yang demikian itu. Cukuplah ya berdoa. Ya, berdoa itu tidak mesti juga berjamaah. Keluarga yang ditinggalkan berdoa untuk saudaranya, baik itu mungkin di waktu sujud atau selesai sholat, atau di waktu-waktu yang mustajabah, di sepertiga malam terakhir misalnya, atau di penghujung hari Jumat sebelum terbenam matahari, maka di waktu-waktu mustajabah dia berdoa, mendoakan keluarga yang telah meninggal dan kaum muslimin secara umum. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Jadi tidak ada sama sekali yang namanya solat hadiah. Adapun dalam masalah menghadiahkan suatu amalan, ya memang ada syariatnya. Tapi dalam hal ini, solat adalah amalan yang dilakukan oleh individu, gerak-gerik ya anggota badannya, itu tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa dihadiahkan pahala. Yang bisa dihadiahkan bersedekah. Ya. Atau seorang mungkin di waktu hidup kena sakit, kemudian tidak bisa melakukan puasa misalnya sampai dia meninggal, maka walinya atau keluarganya mengqadha atau mengganti puasanya, boleh ya, seperti itu. Maka yang terbaik adalah mendoakan, atau dia mau berwakaf untuk si mayit, diperbolehkan bersedekah. Kemudian juga kalau dia berkurban, diikut sertakan keluarga yang hidup dan juga yang telah meninggal, diperbolehkan, tidak ada masalah. Adapun solat tidak bisa dihadiahkan. Maka sama sekali tidak ada tuntunannya. Yang kedua, kemudian juga selama 7 hari itu juga berdoa bersama untuk ya si mayit, dengan alasan di dalam Al-Quran tanda surat Muhammad ayat 19, yaitu Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan mohonlah keampunan untuk dosamu. Keampunan kepada Allah untuk dosamu dan orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki dan wanita. Dan Allah mengetahui mutaqallabakum, yaitu bagaimana ya
perubahan gerak-gerik perpindahan gelendi selama hidup ini wa mathwakum, dan tempat kembali nantinya. Naam, di sini Allah memerintahkan kita untuk memohon keampunan bagi dosa kita dan kaum mukminin dan mukminat. Jadi ini tidak khusus, dan ini tidak khusus bagi yang meninggal, yang hidup dan yang meninggal. Tapi juga tidak dikhususkan di waktu meninggalnya seseorang, kemudian dengan waktu tertentu 7 hari atau 3 hari, 40 hari atau 100 hari, 1000 hari, tidak dikhususkan. Kapan saja berdoa. Dan juga bukan perintah berarti secara berjamaah. Jadi masing-masing dari keluarga tersebut berdoa ya di waktu yang mustajabah. Jadi ayat ini betul perintah untuk mohon keampunan bagi kaum muslimin, sangat besar pahalanya. Barang siapa yang mohon keampunan bagi kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan yang masih hidup, yang meninggal, yang terdahulu, yang telah berlalu dan yang akan datang, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah mereka yang hidup dan telah meninggal tersebut. Termasuk dalam hal ini ya saudara kita. Adapun berdalil dengan ayat tersebut, kemudian dikhususkan ya setelah meninggal 7 hari atau mungkin 40 hari dan seterusnya, ini tidak pemahaman yang keliru. Ya ayatnya benar tapi pemahaman yang keliru. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Pak Suparman di Aceh atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Pak Asep di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asep. Ini Pak Ustaz mau bertanya tentang sholat nih Pak Ustaz. Iya. Jadi apakah membatalkan nih Pak Ustaz apabila seorang imam ketika bangun dari ruku, i'tidal tuh. Jadi pas i'tidal itu tangannya kan di bawah sambil diayun gitu Pak Ustaz. Mungkin 3 kali ayunan itu Pak Ustaz. Apakah membatalkan sholat nggak itu Pak Ustaz? Iya. Cukup Pak Asep. Itu aja Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asep barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi seorang imam yang sholat kemudian waktu bangkit dari ruku dan i'tidal mengayunkan tangannya yang mungkin lebih dari 1 kali gitu ya. Seperti yang juga dilakukan sebagian oleh kita melihat orang-orang Syiah sebagian sholat seperti itu. Jadi waktu i'tidal dia mengayunkan tangan begitu. Dan yang jelas ini ya menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tidak pernah melakukan sholat seperti itu. Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Para sahabat telah meriwayatkan tata cara sholat Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak terdapat ya satupun dalil yang menjelaskan Rasul ya mengayunkan tangannya dengan cara yang disampaikan tadi. Kalau itu mungkin dilakukan seorang imam ya tidak sampai membatalkan, tapi jelas menyelisihi sunnah. Maka jangan dilakukan. Nah, maka dari sini pentingnya seorang menjadi imam belajar sunnah, belajar tata cara sholat yang benar. Enggak cukup hanya karena bacaan yang merdu suaranya, ya hafalannya yang bagus, tapi ternyata tata caranya tidak baik. Belajarlah wahai imam, para imam, Anda dalam posisi yang mulia menjadi imam, maka belajar sunnah yang benar, belajar tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan solat sesuai dengan tradisi dan kebiasaan kita, belajar sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau ditanyakan apakah sampai membatalkan, tidak sampai membatalkan, tapi yang jelas menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau sengaja dia menyelisihi, maka dia berdosa. Tapi kalau mungkin kena kejahilan dia, ya tidak berdosa, tapi dia harus belajar, tidak terus menerus dalam kejahilan tadi. Nah, demikian. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Pak Asep atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Pak Asep, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ustaz, ada Pak Aris ini di Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Aris. Masalah sholat Jumat ini Pak Ustadz. Ya. Bagaimana? Apakah sholat Jumatnya itu sah kalau cuma 6 orang? Iya. Ya. Cukup Bapak. Ada lagi satu pertanyaan. Apakah setiap perpindahan sholat, pergerakan sholat itu seorang makmum harus mengeraskan suara takbir intiqalnya atau hanya cukup di dalam hati? Iya. Sekian pertanyaan kami. Terima kasih. Iya. Silakan Ustaz. Nah. Ya, terima kasih kepada Pak Aris ya di Sulawesi Tengah. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya tentang masalah sholat Jumat. Bila jamaah atau jumlah dari jamaah hanya 6 orang, apakah sholat Jumat? Ya, perkataan atau pendapat yang sahih dalam hal ini adalah sah. Karena jamaah ya itu adalah ungkapan dari istilah yang melebihi 2 orang, itu jamaah. Nah, adapun dalil sebagian madhab mengatakan bahwa harus lebih dari 40 orang. Nah, ini ya kendati ada sebagian pendapat yang mengatakan atau sebagian madhab mengatakan bahwa yang sahih bahwa salat Jumat tersebut ya terlaksana dan sah kendati tidak sampai jumlahnya 40. Sebagian berdalil karena di waktu pertama salat Jumat itu jumlah mereka 40 orang. Itu bukan berarti dalil yang memang berkebetulan di waktu pertama salat Jumat disyariatkan ya jumlah mereka 40, bukan berarti jumlah seperti jumlah tersebut itu yang menjadi syarat sahnya Jumat. Ya, syarat sah Jumat. Oleh karena itu pendapat yang kuat dalam hal ini bahwa Jumat tersebut sah kendati jumlah atau makmumnya atau jamaahnya hanya 6 orang. Nah, demikian wallahu a'lam. Kemudian masalah takbir intiqal tadi, seorang makmum ya. Jadi seorang makmum tentunya ya mengikuti imam ya. Tentu dia membaca ya takbir intiqal ya dengan suara yang bisa dia dengar. Ya, dia dengar dirinya. Nah, penting tidak diam, menunjukkan lisan. Ya. Karena amalan itu ada yang amalan yang lisan, ada yang amalan yang hati. Sementara intiqal takbir itu adalah termasuk amalan lisan, maka dia ucapkan, tapi tidak dikeraskan. Ya, tidak dikeraskan. Cukup untuk didengar oleh diri sendiri atau mungkin yang ada di sampingnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan berdiam hanya mungkin mencukupkan di hati. Kendati dia mengucapkan, bila dia ya mengucapkan di lisan tapi tidak terdengar, maka selama itu dia ucapkan maka jelas sah. Nah, karena dia telah mengucapkan takbir tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, kami ucapkan kepada Pak Aris di Sulawesi Tengah atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kita beralih ke penelpon selanjutnya, ada Bu Miss Reni di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin kita bertanya. Ya. Ustaz, pertama, anak saya itu kan sholatnya itu bolong-bolong gitu ya Ustaz ya. Kemudian menunda-nunda waktu gitu. Terus kemudian kalau sholat itu cepet banget itu ya. Itu sudah saya nasihat itu masih kayak gitu terus. Itu doanya itu gimana ya Ustaz? Minta doanya. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau subuh itu saya tuh kan jarang terdengar azan subuh gitu ya. Setelah saya sudah qobliyah subuh itu baru terdengar. Itu saya harus ngulangin qobliyah lagi apa enggak ya Ustadz? Iya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Nah, ya terima kasih kepada Ibu Miss Reni ya, di Lampung. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kemudian ya semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing anak kita semua
atau ya yang telah punya cucu kita semua dan semua anak-anak kaum muslimin ya, agar mereka mendapatkan hidayah dan menjadi orang-orang yang soleh yang akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya, keluarga dan masyarakat serta bangsanya. Allahumma amin. Ya, memang anak adalah nikmat. Di satu sisi juga dia merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, fitnah. Maka tugas kita untuk selalu ya berusaha sekuat tenaga dengan segala kapasitas keilmuan dan kemampuan kita ya, melakukan yang terbaik untuk anak kita agar menjadi orang yang soleh, terutama masalah ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah balik ya tentang masalah solat yang paling pertama, sampai Nabi SAW memintakan kita muru auladakum bis salah ya ala sab'in wadribuhum ala 10. Perintahkan anak kalian kalau telah berumur 7 tahun untuk solat. Jika 10 tahun tidak solat maka dipukul mereka. Itu untuk mendidik. Tapi kalau begitu kita telah ya ada di tangan kita seperti ya alat untuk mukul atau rotan dan sejenisnya, dan mereka begitu melihat tersebut telah pergi solat, ya jangan dipukul lagi, cukup. Intinya dalam kondisi yang diutarakan tadi, pertama ya terus jangan bosan-bosan orang tua mengingatkan mereka, terus diingatkan ya, tidak bosan-bosannya ya kita orang tua atau siapapun yang memiliki anak untuk selalu mengingatkan mereka tentang solat. Karena yang pertama, bila mereka menjaga solat dan memperhatikan solat, insya Allah urusan yang lain akan menjadi baik. Tapi bila solatnya tidak beres, solatnya bolong-bolong, melalaikan, maka akan diperhatikan, yang lain akan dilalaikan. Sikapnya kepada orang tuanya, saudara akan berbeda. Ya. Tapi seorang yang solat itu tampak dari perilaku dan sikapnya orang yang tenang, santun, gitu ya. Karena solat mendidik dia seperti itu. Begitu juga disiplin dengan waktu, maka dia akan sukses. Oleh karena itu, ini solat perkara yang paling utama, menjadi perhatian kita terhadap anak-anak kita semua. Kemudian bagaimana setelah diperintahkan, dinasihati berulang kali tetap masih ya tidak berubah, maka jangan bosan-bosan kita berdoa. Ya, berdoa tidak bisa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, berikan petunjuk kepada anakku. Ya Allah, bimbinglah dia untuk menjadi anak soleh. Ya Allah, berikan pertolongan kepada dia untuk bisa solat. Ya Allah, ya merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan hati yang tulus. Nah, dengan hati yang tulus, karena doa orang tua mustajabah bagi anaknya. Dan jangan sampai mendoakan kejelekan bagi anak kita terus, kendati perilaku dan sikapnya membuat kita jengkel sekali ya, membuat dada kita sesak ya, membuat kita emosi. Tapi tetap yang keluar dari mulut kita, Allahumma hdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu wahai anakku, wahai sayangku ya, seperti itu terus ya, berdoa kepada Allah, karena hati anak kita bukan di tangan kita tapi di tangan Allah. Qulubal ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Hati manusia berada di antara genggaman jari tangan Allah, dibolak-balikkan oleh Allah, diputarbalikkan oleh Allah. Maka berdoa kepada Allah. Begitu juga di antara doa para anbiya, orang beriman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga diucapkan. Intinya tidak bosan-bosannya berdoa dan berusaha tadi. Nah, baik cucu kita, bahkan juga mungkin ya suami atau istri, terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Kendati hidayah di tangan kita, kita tidak akan bisa masukkan dalam hatinya. Nah, ini yang pertama. Jadi terus kemudian perhatikan, mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia kesibukan. Mungkin dengan dunia mayanya atau HP dan gadget. Ini sangat ya di zaman sekarang ini satu hal yang sarana yang sangat melalaikan ya.
dan menambah PR kita dalam mendidik anak luar biasa di zaman sekarang ini. Maka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kemudahan ya dalam mendidik anak dan bagaimana anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian yang selanjutnya, sholat subuh mungkin ya tidak terdengar azan. Dipastikan ya sholat 2 rakaat sebelum subuh, yaitu rawatib qabliyah tadi, dipastikan apakah selama ini ibu sholat itu telah betul-betul masuk waktunya atau muazin yang terlambat azan. Jadi perhatikan, kalau memang sudah masuk waktu tapi kebiasaan muazin terlambat, ya tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah, berarti ibu sholat qabliyah. Nah bagi muazin yang sedang terlambat, ya hati Anda amanah. Di pundak Anda adalah sebagai muazin yang memperingatkan kaum muslimin agar waktu telah masuk. Dan ini amanah. Jangan sampai ditunda-tunda. Karena juga berpengaruh, berbahaya bagi mereka yang ingin berpuasa misalnya. Waktu sahur. Maka ini diperhatikan. Jadi intinya kalau ibu telah meyakini bahwa waktu tersebut telah masuk waktu, kendati terlambat azannya, maka itu telah masuk rawatib qabliyah. Adapun jika belum masuk waktu, maka masih termasuk solat malam, ya, tidak masuk rawatib qabliyah. Maka begitu telah azan, maka solat 2 rakaat sebelum solat subuh tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Ibu Miss Reni, kami ucapkan di Lampung atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, anak ibu, ya, keluarga ibu dan para pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon Ustaz yang baru bergabung, ada Pak Saleh Haji di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya. Silakan. Ya. Dalam salah satu hadis disebutkan, barang siapa di akhir hayatnya ucapannya itu adalah la ilaha illallah, maka akan masuk surga gitu Ustadz. Ya. Nah, apakah itu berarti pada saat kita mau menghadapi kematian, zikir yang kita ucapkan tuh hanya la ilaha illallah saja Ustadz, tanpa ada zikir-zikir yang lain begitu, tanpa ada zikir-zikir yang lain. Nah itu pertanyaan pertama Ustadz. Yang kedua Ustadz, tentang hadis hadis 99 kartu. 99 kartu yang isinya dosa, ada satu kartu yang kartu tauhid la ilaha illallah. Yang bisa mengalahkan 99 kartu yang dosa itu Ustaz. Apakah cukup kita meyakini ya mengucapkan la ilaha illallah saja begitu? Maka kita akan mendapatkan kartu itu gitu Ustaz. Apakah cukup seperti itu? Syukron Ustaz, 2 pertanyaan. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan, silakan. Nah, terima kasih kepada Pak Saleh Haji ya, barakallahu fik, di Bengkulu. Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Tentang hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini, di dunia ini itu kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini di antara pertanda husnul khatimah. Nah, karena la ilaha illallah adalah kunci surga. Maka kita selalu dalam hidup ini, ya, di waktu kita dalam keadaan sehat hidup di dunia, untuk betul memahami la ilaha illallah, kemudian melaksanakan isi kandungannya, konsekuensinya, melaksanakan konsekuensinya, dan juga melaksanakan ya tuntutannya. Nah, kemudian untuk selalu dalam hidup ini memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid, sehingga apabila lisan kita terbiasa mengucapkan di waktu sehat, maka diharapkan di waktu sakaratul maut itu akan mudah kita ucapkan. Kendati dalam kondisi seperti itu, syaitan selalu berusaha untuk menyesatkan kita. Tapi bila seorang hamba di waktu dia masih sehat, ya sebelum datang ajal, dia membiasakan mengucapkan hal itu, maka bi'idznillah Allah akan menolong dia. Nah, Allah akan menolong dia untuk
bisa istiqamah dan meneguhkan ucapannya, mengokohkan lisannya untuk bisa mengucapkan hal itu. Ini bukan berarti ya tidak boleh zikir yang lain, karena Nabi juga mengatakan 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar. 2 kalimat yang ringan dalam ucapan, subhanallah wa bihamdi, subhanal azim. Tapi ini yang tentu diperbanyak diucapkan, sehingga bagi yang berada di sekitar ya seorang yang menghadapi sakaratul maut untuk mentalkinkan dia, mengajarkan dengan pelan-pelan mengucapkan di telinganya la ilaha illallah. Mudah-mudahan itu menjadi akhir dari ucapan ya si seorang yang sedang menghadapi sakaratul maut, dan juga mudah-mudahan itu menjadi ya akhir dari ucapan kita nantinya tatkala menghadapi sakaratul maut. Allahumma amin. Kemudian Allah itu ya mengetahui apabila seorang hamba tulus selama hidupnya, ya bukan hanya sekedar sebuah ucapan tanpa mengetahui makna atau melaksanakan kandungannya. Bila seorang jujur melaksanakan, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, Allah akan membimbing dia. Nah, Allah akan membimbing. Adapun seorang yang mengucapkan tapi tidak melaksanakan, dia tidak salat, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, bahkan tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tidak meyakini tentang kandungannya, maka tidak bermanfaat bagi ucapan dia, tidak bermanfaat. Begitu juga bagi seorang yang selama hidupnya diberi kemudahan, kesehatan Allah, mengucapkan la ilaha tapi tidak melaksanakan. Berbeda dengan seorang yang baru masuk Islam misalnya, kemudian begitu mengucapkan la ilaha illallah, dia meninggal, dia masuk surga. Karena itu yang bisa dia lakukan. Adapun seorang yang selama hidup puluhan tahun, 40 tahun, 50 tahun mengucapkan la ilaha tapi tidak diamalkan, solat tidak dikerjakan, ya, yang haram tetap dilakukan, puasa tidak laksanakan, ya, berbuat kesyirikan, khurafat, ya, besar dan kecilnya, maka ini yang akan menyebabkan dia sulit untuk mengucapkan, bahkan yang menyebabkan dia waliyazubillah su'ul khatimah. Adapun tadi yang masalah hadis yang disebut yang kedua, ini dikenal dengan hadis bitaqah, hadis kartu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam hadis yang sahih ini juga menjelaskan keutamaan la ilaha illallah. Hadis bitaqah dinamakan hadis bitaqah, hadis kartu. Bitaqah itu kartu. Jadi ada satu kartu, ada satu kartu di akhirat kelak. Jadi begitu seorang hamba dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil, kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkan jawaban. Allah akan bertanya. Ya. Dan tatkala itu hamba tadi dipanggil oleh Allah, ditanya oleh Allah, apakah Anda memiliki kebaikan? Kemudian depan hamba tadi telah dibentangkan sebanyak 99, bukan kartu, lembaran. Lembaran itu lebih besar dari kartu. Ya, catatan sijilat 99 catatan. Catatan apa? Amalan dan perbuatan dia, dan ternyata semua kejahatan isinya. Dan 99 catatan tadi panjangnya itu sepanjang mata memandang, maddil basar. Dan semuanya kejahatan. Selama hidup berbuat kejahatan. Ya. Maka Allah bertanya, hal tunkiru min hadza syai'an, apakah engkau mengingkari satu pun dari perbuatan? Tidak ya Allah. Kemudian Allah bertanya, hal indaka hasanah, apakah engkau memiliki kebaikan? Dia mengatakan, la ya Allah, tidak ada. Subhanallah. Tapi Allah mengatakan, bal laka indana hasanah innaka al-yawm la tuzlam. Pada hari ini kamu tidak akan terzolimi, kamu memiliki satu kebaikan di sisi kami. Maka 99 catatan tadi diletakkan dalam neraca timbangan, mizan akan ditimbang nanti. Ini akidah ahli sunnah, bahwa catatan kita, amalan kita, lembaran catatan amalan akan ditimbang. Kita akan ditimbang dan amalan kita akan ditimbang. Diletakkan dalam satu neraca timbangan, kemudian dikeluarkan satu bitaqah yang tertulis itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Diletakkan dalam neraca yang kedua, maka 99 catatan kejahatan tadi bertebangan.
sehingga satu kartu tadi menjadi lebih berat dari semua 99 catatan kejahatan tadi. La ilaha illallah. Maka tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangan la ilaha illallah. Akan tapi kata para ulama jelaskan, tidak semua orang mengucapkan kalimat la ilaha timbangannya akan seberat itu. Maka kembali kepada hati. Banyak orang mengucapkan la ilaha tapi tidak memahami maknanya. Banyak mengucapkan la ilaha jadikan rutinitas bacaan tapi tidak memahami maknanya, tidak melaksanakan isi kandungannya. Ada syarat-syaratnya. Ilmu dipelajari, betul yakin, tunduk, mencintai, menerima, ya, ikhlas dan cinta. Ada syarat-syaratnya, itu harus dilaksanakan. Jadi harus belajar tentang la ilaha illallah, bukan sekedar hanya ucapan. Diucapkan la ilaha illallah berkali-kali tapi tidak dipahami maknanya. Ini yang sangat kita khawatirkan. Para ulama mengatakan sekadar mengucapkan la ilaha tapi tidak pahami makna, tidak diamalkan, tidak ada manfaatnya. Semoga Allah menyelamatkan kita di kondisi orang-orang yang jahil, tidak peduli dengan agamanya atau tidak memahami tentang tauhid dan la ilaha illallah. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada Pak Saleh Haji atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Bu Iis di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ini mau bertanya sama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Begini, kebetulan saya di rumah tuh sendiri ya. Ya. Ketika saya mau sholat malam, itu saya mau bertanya, bolehkah saya membaca Al-Qur'annya atau dalam sholat itu Al-Fatihah dan baca Al-Qur'annya itu agak dikerasin gitu. Tapi enggak, kerasnya enggak, jangan sampai berbisik gitu, tapi agak keras kedengaran. Tapi saya yakin yang di luar rumah enggak dengar gitu. Nah, itu bolehkah seperti itu? Dan saya juga kan sekalian bermurojaah hafalan-hafalan saya. Yeah. Yang seorang perempuan, bolehkah sholatnya seperti itu? Iya. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Bu Iis di Bandung, ya barakallahu fiik. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bolehkah seorang sholat malam ya untuk mengeraskan suaranya, dalam artian ya bisa didengar untuk dirinya atau mungkin kalau ada pun yang mungkin suaminya atau mungkin anaknya mungkin bangun bisa mendengar, ya apakah diperbolehkan seperti itu? Ya jawabannya diperbolehkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan terkadang dengan mengeraskan suara, ya kita lebih bisa merenungi ya. Kita mengeraskan, kita dengar sendiri, kita bisa merenungi sembari merenungi bacaan-bacaan tadi. Berbeda dengan hanya mungkin berbisik-bisik saja begitu ya. Itu mungkin ya kurang penghayatannya. Oleh karena dan terkadang juga dengan mengeraskan tersebut, karena membaca Al-Quran itu adalah bacaan yang betul bacaan, bukan berbisik-bisik ya, betul bacaan. Bacaan ya ada dilafazkan, bukan bacaan dalam hati, dilafazkan, diucapkan dengan lisan. Nah, ya ini mungkin ya bisa terdengar diri kita sendiri atau mungkin orang yang ada di samping kita, tidak ada masalah. Ya, jadi intinya tidak ada masalah, diperbolehkan, tapi jelas tidak sampai mengeraskan suara sampai kedengaran mungkin tetangga kan begitu. Karena sesungguhnya bacaan Quran bila kita membaca dan itu semakin menambah kepada keikhlasan, kekhusyukan kita, itulah yang sangat diperintahkan. Nah, jadi intinya tidak ada masalah, jadi diperbolehkan bagi ibu yang bertanya. Nah, demikian, Allahu a'lam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, barakallahu fik kepada Bu Iis di Bandung atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Pak Zuhri Ustaz di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zuhri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ya begini Ustaz.
Saya ingin bertanya, bagaimana niat kita melaksanakan sholat sajadah? Ya, niat sholat? Dalam sholat subuh, kan kita ada imam kan? Kita mau ikut sholat sajadah itu, kita niatnya sholat subuh atau niat sholat sajadah niatnya? Sholat saja. Dan bacaan dalam ya. Dan bagaimana bacaan dalam kita sujud dalam sholat sajadah? Ya. Sekian dan terima kasih. Ya. Tayyib. Terima kasih kepada Pak Zuhri ya. Di Jambi, barakallahu fiik. Ya, sebelum saya menjawab, saya perlu diluruskan terlebih dahulu bahwa tidak ada nama solat istilah solat sajadah, tapi yang nama akan tetapi ada namanya sujud ya, yaitu sajadah itu kan sujud. Adapun solat sajadah tidak. Mungkin istilah masyarakat kita karena mungkin yang dibaca di waktu solat itu surat sajadah, kemudian di sana ada sujudnya. Nah, kemudian mereka sujud, maka mereka istilahkan solat sajadah. Tapi istilahnya yang dimaksud. Jadi perlu dipahami bahwa di waktu merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di solat subuh di pagi Jumat ya, itu beliau di antara sunnah beliau itu sering membaca sajdah ya, kemudian juga surat Al-Insan Ad-Dahr ya, Alif Lam Mim sajdah, itu merupakan sunnah. Dan itu dibaca rakaat pertama lengkap, kemudian rakaat kedua Al-Insan. Jangan seperti dilakukan sebagian di rakaat pertama dan keduanya dia gabung antara sajdah. Ya secara hukum sah solatnya ya sah saja, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi seperti itu. Nah, maksud dari membaca surat sajdah tersebut bukan karena ada sujudnya. Harus diperhatikan. Jadi bukan karena ada sujudnya, ya. Bukan karena ada sujudnya. Kalaupun dibaca selain surat sajdah di sana ada sujudnya, kita sujud juga. Baik di pagi Jumat atau selain Jumat. Saya ingin memahami bahwa maksud dari membaca surat itu bukan karena ada sajdahnya. Saya ulangi lagi. Maksud Rasul membaca surat sajdah tadi bukan karena ada sajdahnya, tapi karena ayat tersebut bercerita tentang bagaimana ya asal usul penciptaan manusia dan bagaimana kondisi mereka. Jadi mengingatkan kita. Begitu juga Al-Insan. Di situ ada ayat yang menjelaskan bagaimana asal usul penciptaan manusia. Nah, karena nanti kiamat terjadi pada hari Jumat, maka kita diingatkan akan dibangkitkan nanti juga terjadi pada Yaumul Jum'ah. Maka diingatkan kita di pagi Jumat asal usul penciptaan kita ya dari setetes mani, tentunya dari Adam ya, dari tanah, kemudian setelah itu terjadi ya manusia diciptakan dari setetes mani, akan dikembalikan. Jadi mengingatkan kita yang kita sebelum tidak ada kemudian menjadi ada, diingatkan kembali, dan kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Nah, seperti itu maksudnya. Karena di sana ada sajdah, ya kita disyariatkan untuk sujud. Jadi niatnya tetap sholat subuh. Niatnya tetap sholat subuh bersama imam. Tidak perlu dia mungkin niat sholat sunat saja, tidak ada. Ya, tapi niatnya tetap sholat subuh sama imam. Karena imam membaca surat sajdah, maka kita sujud bersama sujudnya imam. Lalu apa yang dibaca di waktu sujud? Ya seperti yang kita baca di waktu salat biasa, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jika sebagian ditambah dengan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu ya, tidak ada masalah, boleh ditambah. Tapi kalau dia mencukupkan subhana rabbiyal a'la sudah cukup. Sebagaimana dibaca di waktu sujud. Nah, itu masalah tentang bacaan yang dibaca di waktu sujud tatkala kita sujud di waktu solat karena membaca ada ayat sajdah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Kita beralih ke penelpon terakhir Ustaz. Nah. Ya, ada Bu Iyani di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu.
Ya, mohon bertanya, Ustadz. Ya. Pertanyaannya yang pertama itu, Ustadz. Apakah zikir di sholat wajib itu, Ustadz, juga dibaca pada salat sunnah gitu? Iya. Yang kedua, saya kan kalau sholat isya itu, Ustadz, agak dilambatkan. Terus setelah itu saya melanjutkan dengan ba'diyahnya. Dan saya lanjutkan dengan witir. Apakah itu dibolehkan, Ustadz? Itu pertanyaannya, Ustadz. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Yani di Padang. Ada 2 pertanyaan ya, barakallahu fiik. Yang pertama, apakah zikir di waktu sholat wajib itu juga di waktu sholat sunnah? Iya, sama. Sama bacaannya, kendati ya di dalam sholat sunnah itu tentu tidak seketat ya bacaan dalam sholat wajib. Tapi apa yang dibaca dalam sholat wajib sama. Takbirnya, ya kemudian istiftahnya, takbiratul ihramnya, kemudian juga rukuknya, sujudnya, yang i'tidal, dan semua sama. Di waktu sujud bacaannya sama, tasyahudnya, ya tahiyya dan seterusnya sama. Kendati ya adapun masalah zikir setelah sholat sunnah tidak ya disyariatkan seperti yang zikir di waktu sholat fardu, yang setelah istighfarnya, kemudian setelah itu tasbih, kemudian tahmid dan takbirnya, itu disyariatkan di waktu sholat wajib saja. Nah, kemudian tentang masalah yang disampaikan tadi bahwa kebiasaan ibu sholat isya sedikit diakhirkan ya. Kemudian setelah itu qabliyah isya 2 rakaat, kemudian langsung witir. Tidak ada masalah, diperbolehkan. Kendati witir itu lebih utama di penghujung malam. Tapi jika khawatir tidak bangun di penghujung malam, maka jangan sampai ditinggalkan, maka sholatlah sebelum tidur. Jadi tidak ada masalah. Nah, seandainya sholat witir di awal waktu atau di sebelum tidur, kemudian ternyata di sepertiga malam terakhir bangun, bolehkah sholat tahajud? Boleh, tidak ada masalah, diperbolehkan. Tapi tidak witir lagi, karena witirnya 1 kali dalam semalam. 1 malam itu hanya 1 kali. La witrani fil lail, kata Nabi. Tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Jadi intinya diperbolehkan. Naam. Sahabat juga ada sebagian yang witir di awal waktu, di awal malam ya, ada yang di akhir. Itu sahabat. Ya, jadi tergantung kondisi kita. Alhamdulillah, ya agama ini sangat mudah tapi dengan ilmu ya, bukan yang kebiasaan kita. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah dan semua kita selalu mendapatkan kemudahan dan pertolongan di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah tadi adalah penelpon terakhir kita di perjumpaan ini Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya. Semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa Ustaz. Biidznillah, barakallahu fikum. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Karena keterbatasan waktu yang ada, kami mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami angkat atau tidak sempat kami sapa, dan kepada para penanya melalui website yang tidak sempat kami bacakan pertanyaannya. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab ya, mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk ikut andil bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Kemudian bersentuhan dengan suami.